Jadi bagaimana dia menerapkan dalam hidup harian, itu saya mulai dari kisah pencuri suci. Pencuri suci adalah waktu itu Vicarius Jenderal Keuskupan Agung Buenos Aires, yaitu yang sekarang jadi Paus, Bergoglio. Dia waktu itu melayat seorang imam yang terkenal di Buenos Aires atau di Argentina dan juga di dunia sebagai Bapa Pengakuan. Yohanes Paulus II ketika berkunjung di Argentina itu mengaku dosa pada beliau ini. Nah, mengapa dia disebut pencuri suci? Tokoh yang meninggal adalah bernama Romo Jose Aristi, usia 97, dan dia melayat malam hari ketika jam makan malam, dia langsung ke tempat di mana jenazah disemayamkan. Sepi, tidak ada orang, lalu dia melihat kok ruangan juga sepi, tidak ada bunga. Bagaimana mungkin tokoh sebesar ini tidak dihargai dengan lebih layak menurut pemikiran dia. Maka dia keluar sebentar, tidak jauh dari itu ada florist. Dan dia mengambil bunga. Dua, yang satu agak besar, yang satu yang handy. Nah, ketika dia meletakkan yang kecil di dalam peti itu, di tangan almarhum Jose Aristi ini ada rosario, dan di ujung ada salib, dan dia berbisik, Romo Jose Aristi yang terkasih, dengan separuh belas kasihmu ampunilah saya. Maka dia langsung mengambil salib itu, dan dia menutup dengan rangkaian bunga itu. Lalu dia pergi. Lalu itu dia selalu bawa di sakunya. Dan ketika menjadi paus juga tetap sama. Jadi kalau dia itu mau berbuat sesuatu, berbicara atau bertindak, dia sebelumnya bertanya pada salib, Tuhan Yesus, apa yang harus kulakukan dan bagaimana aku melakukan? Lalu di sana, Paus memberikan alasannya. Alasan ini disampaikan kepada kami. Jadi waktu itu kami ada pertemuan para pembina Yesuit, imam atau putra Makau terakhir. Kami ada 32 di seluruh dunia. Lalu bertemu dengan Paus. Dan pertemuan itu lucunya dan anehnya, dan ini kejutan paling besar bagi kami. Kami yang diundang, bukan kami yang mengundang beliau. Karena beliau tahu tanggal 31 Juli pesta Santo Ignatius, dia secara sembunyi datang ke Kuria atau ke kantor pusat SC di Roma. Lalu diberitahu bahwa tanggal 1 Agustus besok itu akan mulai pertemuan para pembina ini. Lalu beliau berpesan, nanti tanggal 7 Agustus pagi-pagi saya mengundang mereka semua dengan catatan kalau ada waktu untuk misa bersama dan pertemuan sebentar. Lalu itu disampaikan pada kami dan tentu saja kami terkejut dan gembira, kami mengatakan, wah kami pasti bersedia, kapanpun begitu. Dan akhirnya kami datang dan kami harus memakai jubah untuk konselebran, tapi kalau tidak pakai jubah duduk di belakang. Nah, saya mencari jubah tidak ada yang ukuran SS untuk saya. Lalu sudah, ini bukan rezeki saya, tidak bisa konselebran. Pagi-pagi jam 5 saya bangun, entah bagaimana kok saya itu dituntun untuk ke basement. Dan di basement itu ada sakristi, ada kapel juga. Lalu saya buka almari besar pakaian itu, saya melihat jubah yang ukurannya persis di depan hidung saya itu SS.
Lalu saya pakai, ya memang inilah rezeki itu nggak akan kemana-mana. Nah karena saya orang kecil, pendek, kurus, lalu saya duduk paling depan. Nah kemudian saya diminta oleh sekretarisnya, nanti Romo yang Miss Dinar. Maka di gambar itu saya melayani beliau menjadi Miss Dinar. Nah apa yang dikatakan di sana, bahwa discernment itu bersumber pada iman. Dan discernment itu adalah perwujudan iman. Imanlah yang berdasar, yang menjadi dasar utama. Iman itu apa? Yaitu mengakui Yesus yang telah lahir, berkarya, sengsara, wafat, bangkit, dan mencurahkan Roh Kudus. Salib itu menjadi salah satu tonggak, maka dia membawa salib itu. Nah, ini sekilas kesimpulan dan alasannya. Yesus itu berdiscernment dengan memanggul salib. Dengan demikian, kalau kita sekarang melihat dunia, tanggal 29 Mei yang lalu, Paus mendapat kunjungan para provinsial dan jenderal Serikat Yesus di Aula Santa Marta. Dan seperti kita tahu, Paus sejak Januari sudah merasakan peradangan di lutut. Itu penyakit siatika yang sudah lama dia derita. Ketika saya berjumpa pertama tahun 2014, jalan dia sudah agak terpincang-pincang. Dan Januari sudah mulai tidak bisa berjalan dengan kursi roda, dan sekarang makin memburuk, sehingga dia banyak membatalkan perjalanan keluar Vatikan. Tidak hanya di luar negeri, bahkan di Florence dan di tempat lain di Malta juga dia membatalkan. Nah, dalam pertemuan 29 yang lalu dia mengatakan bahwa saat ini kita sedang mengalami suasana gelap. Masa depan itu sungguh tertantang. Ada banyak perang. Dan salah satu yang paling hangat dan paling seru adalah antara Rusia dan Ukraina itu. Nah, dark time. Nah, Paus sendiri, dia mengalami 3 masa dalam hidupnya yang sulit. Yaitu ketika umur 21 tahun, dia itu berada di ambang batas antara hidup, rasa sakit yang sangat luar biasa, dan kematian. Karena dia harus mengalami operasi bagian paru-parunya dipotong. Nah, ketika dia mengerang itu, ada 2 suster Cornelia dan Michaela itu memberi dosis double daripada yang diberikan dokter. Dan dia mulai bisa tenang, mulai bisa tidur, dan pelan-pelan dia bisa pulih. Kurang lebih 1 tahun pemulihan itu. Ini masa gelap dia. Lalu masa gelap kedua ketika dia di Jerman. Dan studinya tidak selesai, doktoratnya di Jerman itu. Tahun 86. Waktu itu ada sepak bola, Argentina juara dunia. Di kota Frankfurt, tidak ada orang pun yang memberitakan dan tidak ada orang pun yang memberi salam pada dia, kecuali 1 mahasiswi dari Jepang, itu teman dia belajar bahasa Jerman. Viva Argentina, Viva Maradona. Nah, dia merasa kesepian yang mendalam karena di negeri baru dengan budaya baru. Lockdown itu peristiwa yang ketiga. Dia mengalami masa-masa gelap. Tahun 90-92 hampir 1 tahun dia di lockdown. Mengapa? Karena dia itu dianggap gagal menjadi provinsial dan rektor seminari tinggi. Lalu diasingkan ke Cordoba, semacam Girisonta begitu, tempat novisiat, dan dia banyak membaca buku. Nah, dari situ 3 hal ini dia merasakan sekarang
Tuhan itu paling dekat. Yang dia rasakan justru di saat-saat kegelapan 3 momen itu. Kami menyebutnya kalau dalam istilah Ignatian cannonball moment. Itu ketika Ignatius kena cannonball, lalu gelap, sakit, dan sebagainya. Nah, setiap kita itu punya cannonball, dan sekarang dunia juga sedang mendapat cannonball itu. Intinya kembali pada yang di atas tadi, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Masa-masa cannonball atau dark time atau masa gelap, masa kita pedih, itu adalah masa-masa penyucian. Yang harus kita sikapi adalah bahwa kita itu selalu sabar. Kita bertahan. Kita belajar untuk toleran, menerima, memahami, bahkan mampu mengampuni di saat-saat itu. Dan bela rasa kepada orang lain yang juga menderita, meskipun sedang menderita. Yang kedua, bahwa masa-masa sulit itu dia bisa melihat hal-hal besar dalam hal-hal kecil dan hal-hal kecil dalam peristiwa-peristiwa besar. Terkadang kita meremehkan perkara-perkara kecil, simple, sederhana, seperti sapaan, seperti membantu, seperti mengulurkan tangan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kunci dia adalah bahwa di saat gelap itu ingin jauh dari Tuhan, maka harus dihadapi, dan sebaliknya justru ingin lebih dekat dengan Tuhan. Karena apa? Satu keyakinan, Allah lewat Roh Kudus akan mengatasi kerapuan-kerapuan kita, kesunyian kita, derita kita, penderitaan kita. Karena akhirnya hanya antara kita dan Allah berdua. Kalau orang itu silih berganti datang, atau kalau misalnya sakit keras, ya ditunggu berapa jam, kemudian nanti pulang atau tertidur, kita sendirian. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menengok dan selalu berada di samping kita manakala kita berada di tempat yang tidak, di tempat dan suasana yang tidak mengenakan itu. Desember yang lalu, Paus mengeluarkan buku, yaitu Let Us Dream. Nah, buku ini merangkum seluruh perjalanan atau cara metode discernment ala Paus Fransiskus ini. Yang pertama adalah untuk melihat, memilih, dan bertindak. Apa yang dimaksud dengan melihat, memilih, dan bertindak? Michael Gleason, seorang filsuf, ahli filsafat, dan ahli otak, sekaligus pengamat Vatikan, mengatakan bahwa Paus itu disebut lateral thinker. Lateral itu adalah berpikir menyeluruh. Tidak hanya fokus pada satu titik, tetapi ada konteksnya. Dan konteksnya ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Mengapa? Paus kemudian oleh Michael ini disebut sebagai Paus abu-abu, the Grey Pope. Mengapa? Karena dalam pemahaman dia, tidak semua hal itu terdiri atas hitam dan putih. Banyak hal itu abu-abu. Nah, untuk menentukan hitam putih, itu harus melihat to see,
melihat dengan mata, melihat dengan indera pendengar, melihat dengan hati, dengan perasaan, dan dengan spiritualitas, yaitu terang Roh Kudus. Dengan demikian, dia sebagai lateral thinker itu berpikir bijaksana dan bertindak selalu kontemplatif dalam kerangka doa. Dengan demikian, Paus yang sudah mengalami banyak pengalaman itu, lalu ya dia seorang yang matang berdiscernment. Bahkan di saat-saat sakit seperti ini, nanti kita doakan beliau, dia masih terus. Ada seorang kardinal mengatakan, kita tidak perlu diperintah atau dididik dengan kaki yang sehat. Yang penting adalah hati, perasaan, dan kepala yang masih jernih. Dan itu Paus Fransiskus itu. Meskipun terkendala kaki, dia masih jernih berpikir. Apa tanda dari orang yang berpikir lateral ini? Dia itu bisa mengkritisi, bisa mengkritik, melihat pro dan kontra apa yang dia pikirkan. Artinya dia bisa mengambil jarak dengan apa yang dia pikirkan, dengan apa yang dia perbuat. Dengan sandaran, apakah yang saya pikirkan, yang saya lakukan itu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bukan yang terbaik. Dia tidak pernah mengatakan ini yang terbaik. Selalu mengatakan ini yang lebih. Nah, itulah tanda discernment, diskresi dia. Dan dia tidak pernah mengatakan ini salah atau benar. Kemudian, karena dia berpikir kritis, dia mampu berefleksi secara terbuka terhadap segala tindakan, pikiran, dan perilakunya. Maka sekali lagi, tidak semuanya itu hitam dan putih. Kita kan sering mendengar, atau hoax itu kan ukuran kita media sosial sekarang itu kan salah benar. Dan kadang-kadang kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Itulah kutuk dari media gadget zaman kini ini, kita susah. Maka harus melihat secara dalam. Tidak semua hal adalah hitam atas putih atau putih atas hitam. Tidak. Selalu ada bayang-bayang, yaitu bayang-bayang abu-abu dalam kehidupan. Selalu ada shadow dalam hidup kita. Dan shadow itu bagaikan mata uang koin itu. Kita kan biasa itu hanya dua sisi, padahal ada tiga yang tidak kelihatan. Jadi melihat siapapun, melihat peristiwa pun, pertama-tama dengan prinsip seperti tiga mata uang itu. Yang kelihatan hanya yang di depan. Yang di belakang tidak kelihatan, apalagi yang di tengah. Yang di belakang bisa dibalik, tetapi yang di tengah tidak bisa. Hanya lewat Roh Kudus kita bisa mampu melihatnya. Itulah wilayah abu-abu. Itulah saat di mana kita melihat dengan cermat untuk nanti bisa memilih. Itu seperti hanya misalnya pengalaman Yusuf. Dia pertama melihat hitam atas putih. Tapi ketika mendengar dalam mimpi, jangan kau ceraikan. Karena dia mengandung dari Roh Kudus. Lalu berubah 180 derajat. Ini yang disebut dalam bayang-bayang Yusuf itu berdoa. Dan doa Yusuf itu digambarkan dia bermimpi. Sama ketika dia harus membawa bayi yang baru lahir ke Mesir itu. Dan kembali ke Yudea atau Galilea, itu selalu dalam doa itu, lewat mimpi dia.
Abu-abu adalah wilayah diskresi, menemukan Tuhan dalam segala. Tuhan ada di masa lalu, karena kita melihat jejak-jejak sejarahnya. Tuhan juga ada di masa depan, lewat harapan dan janji-janjinya. Akan tetapi Allah yang nyata, konkret, adalah Allah yang hari ini. Allah yang mesti kita temukan di dunia saat ini. Maka kita lebih menekankan soal proses sejarah yang terus-menerus berkesinambungan. Bukan terjebak pada ruang dan waktu, terjebak pada kekuasaan, otoritas. Butuh kesabaran dan memberikan prioritas kepada tindakan untuk melahirkan dinamika baru yang bersejarah. Nah, setelah melihat dengan cermat, lalu kita memilah-milah mana yang harus kupilih. Fransiskus mempunyai metode, yaitu metode kontemplasi. Kontemplasi dari kata contemplar, itu to contemplate, memandang. Itu kan melihat. Tapi memandang juga mendengarkan, merasa-rasakan. Memandang siapa sekarang. Kontemplasi kontemplare juga berasal dari kata cum templum. Templum adalah temple. Dan kita punya the new temple, kenisah baru, yaitu Kristus. Artinya kontemplasi itu melihat segala sesuatu bersama Kristus. Dan Paus melihat segala sesuatu bersama Kristus yang tersalib. Ketika ada seorang pimpinan tertinggi, presiden datang menemui dia, ketemu, lalu Paus memberikan buku Laudato Si, Laudato Si, kecil itu kan. Presiden itu mengatakan, Yang Mulia terima kasih, mungkin saya tidak punya waktu untuk membaca. Paus Fransiskus sebenarnya agak jengkel, tetapi dia kemudian menepuk dadanya. Ada salib di sana. Tuhan Yesus yang tersalib. Apa yang harus kukatakan pada orang ini? Akhirnya dia mengatakan, oh enggak apa-apa. Sewaktu-waktu aja nanti kalau punya waktu baru baca. Jadi dia berubah. Reaksi spontan adalah marah. Semacam dilecehkan begitu ya. Tetapi ketika dia menepuk dada salib, Tuhan Yesus juga dilecehkan, tapi dia tidak mengutuk. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, saat itu lalu berbalik menjadi sangat ramah dan sangat baik hati. Paus Fransiskus dalam bukunya My Door is Always Open. Dalam wilayah abu-abu itu, dia menyebut itu adalah area tidak pasti. Tidak jelas. Kita lalu meraba-raba. Karena apa? Karena memang wilayah abu-abu. Ketika beliau ditanya, menurut beberapa orang Katolik, orang-orang yang LGBT itu pendosa berat. Lalu dia mengatakan, loh siapa saya? Saya tidak punya hak untuk menghakimi. Karena saya tidak tahu apa sikap Allah. Tetapi saya yakin, meskipun tidak tahu, Allah itu Maha Belas Kasih. Itulah. Tidak ada kepastian. Kadang-kadang kita memastikan, saya yang paling benar. Aturan ini yang paling benar. Doa harus begini. Kata-kata harus begini. Dituntun dengan aturan-aturan yang detail rapi. Nah, kadang-kadang kita ketemukan di dalam liturgi. Beberapa orang yang ahli liturgi itu sebenarnya punya dosa besar. Dia tidak hanya menyandera kita, tetapi juga menyandera Allah. Allah itu seolah dibatasi hanya boleh dengan kata ini.
Hanya boleh dengan rumusan ini. Kalau berdoa pada Allah. Lalu menutup reaksi hati yang bersangkutan atau penghayatan masing-masing. Karena Roh Kudus itu berkarya pada setiap orang. Dia mengatakan, Roh Kudus tidak hanya berkarya pada saya. Paus itu mengatakan, pada setiap orang. Bahkan orang yang paling kriminal pun, dia yakin tidak ada kepastian bahwa dia akan masuk neraka. Yesus selalu mengatakan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia disiksa. Berapa orang yang menyiksa dia. Bahkan terakhir ada penyamun yang mengejek dia. Dia tetap mendoakan karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mengapa? Karena Allah selalu di sana. Allah ada di mana-mana. Musa itu, Nabi Musa besar kita, itu selalu menyisihkan ada ruang yang ragu-ragu. Selalu ragu-ragu. Ada ketidakpastian, tetapi ada keyakinan. Misalnya Abraham, di usia yang sudah usur itu, harus meninggalkan segala sesuatu. Dia harus pergi ke tanah Kanaan, di mana tidak tahu. Google Map belum ada, GPS belum ada. Tapi dia pergi. Dan ketika dia pergi, apakah dia bahagia? Tidak. Karena janji Allah tidak semuanya dipenuhi. Tetapi dia tidak berpusat pada janji-janji Allah. Dia hanya berpusat pada kesetiaan pada Allah. Allah yang setia, maka saya juga setia. Ketidakpastian adalah ruang kita untuk berdiscernment, untuk mencari. Agustinus mengatakan, mencari dan menemukan kehendak Allah, dan menemukan Allah untuk tetap menggali, mengamat-amati Allah selama-lamanya. Hanya dengan iman, kita itu, kita tuh bergerak di dalam ketidakpastian. Apakah ada yang tahu kita kapan akan mati? Enggak ada. Bahwa suatu saat kita akan mati, ya. Tetapi kapan? Tidak. Maka masa depan kita itu ketidakpastian atau wilayah abu-abu. Bahkan pada orang yang nampak berdosa sekalipun, Allah hadir padanya. Ini keyakinan. Maka dia menulis bukunya, Pintuku Selalu Terbuka. Artinya membuka untuk belas kasih, membuka untuk menerima, membuka untuk pengampunan. Mengapa? Karena Allah ada dalam diri kita, Allah ada dalam diri setiap orang. Hanya waktunya yang berbeda-beda. Kadang-kadang saat orang mengingkari kehadiran Allah dalam dirinya, terperosok dalam dosa atau bahkan kriminal. Maka Paus dalam buku itu mengatakan kita harus menyingkirkan gereja yang mengunci dengan aturan-aturan baku, kecil, detail. Tetapi kita harus bawa pada area yang tidak pasti, supaya selalu mencari dengan aktif Allah yang bersejarah. Kita melihat, seperti kata dia, kita lihat gereja kita itu seperti museum. Hanya kelihatan indah. Maka dia mengatakan, mengusulkan gereja itu seperti rumah sakit. Rumah sakit itu akan menerima pasien siapapun. Agama apapun, orang miskin atau orang kaya, siapapun. Seorang dokter, perawat itu mempunyai janji suci akan merawat siapapun yang datang. Gereja harusnya seperti rumah sakit itu, bukan seperti museum. Kumpulan onggoan barang-barang kuno. Harus dihidupi. Mengapa? Karena Allah itu selalu aktif, bersejarah. Sehingga
Paus sekarang ini mengajak gereja untuk mengadakan sinode 2 tahun. Dan sinodenya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya para imam, uskup, kardinal yang menentukan. Dan sekarang di wilayah-wilayah sudah bergerak. Apa arti iman, apa arti menggereja, dan apa harapan-harapan terhadap gereja. Itu semua disaring dari seluruh umat. Dan sinode ini melibatkan seluruh umat. Karena itu sinode gereja. Selama ini kita menganggap gereja itu terdiri dari ya kardinal, uskup, para imam atau petugas itu saja. Sangat hierarkis. Gereja tidak dilihat sebagai persekutuan iman berumat. Memang yang memimpin itu para imam. Tetapi dia tidak lebih dari sekedar memimpin. Tetapi bukan penentu, bukan bos. Sama-sama martabatnya di hadapan Allah. Hanya punya fungsi jabatan. Dan jabatan dalam gereja adalah pelayanan. Nah, ini Paus mengingatkan bahwa kita sekarang sedang berada. Sin itu bersama, noda itu berjalan. Kita berjalan bersama. Nah, sekarang diskresi pribadi diangkat menjadi diskresi bersama dalam gereja. Membawa gereja ke dalam doa. Bukan membawa gereja ke dalam liturgi yang beku. Tapi mengajak gereja berdoa dengan tulus dan jujur. Berkomunikasi dengan Allah untuk mencari, melihat, dan untuk menemukan ada pilihan-pilihan apa yang sesuai, yang cocok dengan kehendak Allah itu. Kita tidak terkurung oleh waktu, oleh kaidah-kaidah yang sudah terpatri, kaku dan beku. Itu yang dikatakan di dalam Gaudete et Exsultate. Bergembira dan memuji Allah. Bergembira. Jadi kalau kita ke gereja atau kemana berdoa itu jangan seperti orang bermuram durja, seperti orang melayat gitu ya. Nah kalau doa misa requiem mungkin itu pantas. Tapi kalau kita doa harian ekaristi itu jangan membuat gereja kita itu seperti museum. Tapi gereja yang keluar dari zona nyaman, gereja yang bergembira, yang gaudete. Kalian bergembiralah. Gereja tidak berarti mengontrol manusia, melainkan menemani mereka di mana mereka hidup. Itu kata Paus di dalam buku yang lain, yaitu Paus Franciscus di antara serigala. The Pope Francis Among the Wolves, tahun 2015. Kemudian Paus membuka sinode, yaitu Oktober tahun lalu, mengajak umat untuk bersama-sama. Nanti memang tidak bisa datang semua. Yang bisa datang adalah orang-orang yang tertentu. Tapi orang ini membawa inspirasi dan aspirasi seluruh umat. Inilah yang kemudian dalam 2 tahun gereja diajak, dilatih untuk berdiskresi. Mencari terobosan baru tentang pastoral-pastoral yang mungkin sudah banyak yang tidak cocok sesuai dengan zaman ini, sudah kedaluwarsa. Tetapi orang itu senang di sana. Dan sekarang ini kan terbelah. Ada tumbuh kelompok gereja pra-konsili Vatikan kedua. Menentang seluruh konsili Vatikan kedua. Ini ada ini. Karena apa? Karena ingin kembali pada gereja yang beku, yang diatur oleh aturan-aturan. Dan memang beberapa orang, bahkan kardinal, kehilangan daya pikat karena tidak punya lagi kekuasaan untuk menentukan ini dan itu, karena harus mendengarkan iman umat. Nah, ini memang tidak mudah bagi para imam yang biasa one way, single fighter, satu tongkat dari atas ke bawah, lalu membalik dari bawah ke atas.
itu mereka seperti kehilangan martabat. Jadi tidak mudah. Banyak imam, bahkan uskup, kardinal itu yang I am the first man. I am the man who decide. Aku adalah penentu. Nah, ini Paus membongkar praktek-praktek hierarkis yang sangat feodalistik. Karena apa? Karena gereja menjadi teman seiring umat kita semua orang beriman untuk mencari, untuk menemukan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Menyangkut orang-orang yang dianggap berdosa itu. Kita menerima atau kita mengutuk. Nah, Paus selama ini tidak pernah mengutuk orang-orang yang berlawanan dengan gereja. Tapi dia akan menegur keras orang-orang yang melawan Kristus. Yaitu Kristus yang penuh pengampunan. Kristus yang berjiwa besar. Kristus yang menerima 12 rasul dari berbagai macam latar belakang yang berbeda satu sama lain. Artinya apa? Ya bineka. Kebinekaan itu dalam Yesus sudah tercetus di sana. Dengan adanya 12 rasul. Dan ditambah para murid. Gereja bersiarah, berjalan atau bergerak terus. Kalau kita berhenti, nyaman di zona nyaman, pasti ada kekeliruan. Ini yang dikatakan oleh seorang Jean Martin dalam Leadership of the Pope Francis. Dia mengajak seorang pemimpin jangan berhenti, mengajak umat berjalan terus mencari apa yang lebih baik. Kalau kita berhenti, puas dengan zona nyaman kita tidak akan kemana-mana. Kalau kita berjalan, kita akan selalu mencari mana yang lebih baik. Gereja semesta itu berdiskresi supaya melanjutkan Allah yang berziarah. Allah yang mewahyukan diri sesuai dengan zaman, sesuai dengan konteks kita masing-masing. Paus menggambarkan bahwa hidup kita itu bagaikan perjalanan menuju Allah. Berhenti bergerak banyak hal salah. Tidak akan sampai tujuan. Kadang hidup kita terkadang mesti melalui jalan yang terjal, sulit, banyak derita, ada pandemi, ada banyak korban. Dan pandemi ini mulai saat ini sudah jelas kelihatan. Negara-negara yang hancur lebur. Saya tahun 2008-2012 saya bertugas di Sri Lanka menjadi pembina untuk para Yesuit di Asia Selatan dan Asia Timur Jauh Pasifik. Pada waktu itu tahun 2010-an selesai dari perang. Lalu tahun 2011-12 itu Sri Lanka makmur. Apa yang terjadi sekarang? Sekolah ditutup dalam 2 minggu karena tidak ada bahan bakar. Nggak ada bensin, nggak ada solar, dan sebagainya. Krisis energi. Karena tidak punya uang untuk mengimpor. Salah satu penyebabnya adalah ya pandemi ini. Karena Sri Lanka itu mungkin 70% tergantung turisme. Memang negara turisme. Negara kecil, pulau kecil dengan 22 juta penduduk. Dan waktu itu saya menikmati. Meskipun tidak kaya, tetapi negeri yang indah, yang nyaman, pergi dengan bebas kemanapun. Tapi kalau 2 tahun pertama,
tidak bebas karena masih ada perang, harus ada checkpoint ya. Tapi 2011-12 itu saya menikmati masa-masa romantiknya Sri Lanka dan sekarang itu hilang. Lalu Ukraina karena perang, Lebanon juga menghadapi hal yang sama. Rusia juga diambang kehancuran. Dan kita, dunia bisa dipengaruhi oleh itu. Di Amerika inflasi sudah tinggi, di Cina juga bayang-bayang inflasi itu. Indonesia kurang lebih itu lebih oke. Karena negara kita itu tidak tergantung dari impor, malah kita mengekspor. Tetapi itu sekaligus menjadi bayang-bayang. Terus menjadi bayang-bayang. Dan ini para tokoh dunia akan mencari jalan keluar. Dan kita sebagai organ kecil, entah keluarga kita masing-masing atau diri kita, juga mengalami hal yang sama. Kita berjalan terus mencari terobosan. Sehingga kalau kita melihat pada Paus itu mengapa dia kuat? Ya? Usia 85, banyak musuh, dikritik sana kemari, masih tahan. Seperti tadi saya katakan di awal, karena dia setia pada Tuhan. Berguru pada Abraham yang setua itu. Bahkan Abraham tidak pernah mencapai tanah Kanaan. Dia hanya sampai di Gunung Nebo. Dari Gunung Nebo bisa melihat, oh tanah Kanaan itu di seberang sungai, agak jauh di sana, samar-samar. Tidak pernah sampai sesuai janjinya. Tetapi dia setia. Nah, Paus ini sama. Apakah seluruh rancangan program gereja saat ini nanti akan tercapai? Itu bukan urusannya. Tapi ini adalah urusan Tuhan. Nah, di sini ada pengalaman menarik. Ketika saya bertemu dengan beliau tahun 2014 itu saya bertemu yang terakhir karena saya memilih terakhir. Jadi kan satu-satu diperkenalkan salaman 30 orang gitu kan. Lalu saya terakhir, lalu saya bicara dengan Pater Jenderal, biarkanlah saya berbicara langsung pakai bahasa Itali saya yang sudah broken ke sana kemari, lalu saya mengatakan pada Bapak Paus, saya itu punya litani penyakit. Lalu saya sebut satu persatu mulai dari kepala sampai ujung kaki. Banyak sekali. Lalu dia apa responnya? Anakku, kamu tahu, aku hidup dengan paru-paru separuh. Tetapi bukan soal itu. Yang lebih pokok adalah lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Selebihnya biar Tuhan yang menyelesaikan dan menggenapinya. Saya tersentak kaget waktu itu. Dan ketika saya datang ke Roma, saya tuh masih baru operasi. Lalu ada kawan saya yang mengusahakan dan izin provinsial supaya saya naik pesawat bisnis. Tapi pulangnya biasa karena masih sakit. Dan saya dipaksa untuk pergi. Nah, lalu setelah mendengar lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan, yang lain biar Roh Kudus yang melakukan. Seperti saya, paru-paru separuh. Saya kagetnya, gila, paru-paru separuh menjadi Paus. Lalu saya berterima kasih, langsung berlutut di depan dia dan saya minta berkat. Tanpa minta izin saya bilang, mi benedica, berkatilah saya.
Lalu dia pegang tangan saya dan jidat saya, lalu dia membuat berkat pada saya. Teman-teman saya yang lain pada iri, kamu kok bisa minta berkat pada paus? Ya nggak tahu, karena saya sakit-sakitan. Lalu paus itu cerita sedikit tentang, kamu tahu Yohanes 23? Ya, saya tahu. Tapi tahu bagaimana dia bercermin? Oh, saya nggak tahu. Lalu dia cerita tentang Paus Yohanes 23. Dia dipilih menjadi paus seperti paus ini usianya. Yohanes 23 mengatakan kurang ajar, para kardinal itu memilih aku untuk menjadi ban serep karena calon paus yang akan datang belum kardinal, yaitu Uskup Carlo Montini, Uskup Agung Milan, yang kemudian nanti akan menjadi Paulus yang ke-6. Nah, tapi dia nggak mau diremehkan begitu ya. Lalu dia bekerja keras bagaimana merombak gereja. Berhari-hari, berminggu-minggu tidak bisa tidur dengan nyaman, jika dia sakit keras. Dibawa ke rumah sakit di depan Vatikan. Kalau kita masuk Vatikan, sebelah kiri itu ada rumah sakit. Dan di sana rumah sakit itu namanya adalah Rumah Sakit Roh Kudus. Ospedale dello Spirito Santo. Rumah Sakit Roh Kudus. Nah, dia dibawa ke UGD, dirawat oleh dokter dan perawat. Tiba-tiba ada suara sepatu, langkah sepatu, cetok, 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 cetok. Suster, direktris, atau kepala rumah sakit yang datang. Lalu beliau memperkenalkan diri pada Bapak Suci, yang mulia, saya Suster Gabriela, pimpinan Roh Kudus. Kalau kita ke rumah sakit kan selalu saya direktur Carolus, itu kan berarti rumah sakit Carolus gitu ya, atau Medistra berarti rumah sakit Medistra atau Siloam. Jadi rumah sakit nggak disebut. Saya adalah pimpinan Roh Kudus. Yohanes 23 itu masih orang yang suka bercanda. Wah, hebat suster. Maaf, saya hanya wakil Kristus. Lalu dia dirawat, kemudian disal, tetap nggak bisa tidur. Diberi obat penenang nggak bisa tidur. Suatu saat dia didatangi Roh Kudus. Dalam tidur terlelap-lelap itu, Roh Kudus datang, anakku, mengapa kamu resah dan gelisah? Nggak bisa tidur. Apa yang kamu pikirkan? Lalu dia menceritakan tadi, saya hanya jadi banser dan sebagainya. Maka saya harus kerja. Saya kerja lebih dari 12 jam sehari. Akibatnya karena udah tua saya nggak mampu lagi. Terus Roh Kudus itu bilang, yang jadi paus siapa? Ayah saya, Yohanes 23. Oh bukan. Lalu siapa? Yang jadi paus itu adalah Roh Kudus. Bukan kamu, Yohanes 23. Jadi, yang bekerja itu Roh Kudus, bukan kamu. Kalau jam istirahat, jam tidur, kamu tidur. Aku Roh Kudus yang bekerja. Kalau kamu bangun, sudah misa, sarapan, siap kerja, baru kamu bekerja bersama saya. Itu inti dari diskresi. Paus Fransiskus, dia bisa tidur nyaman, tenang, karena membiarkan Roh Kudus yang berkarya. Kalau saya bangun segar atau masih cacat, atau masih menderita, saya bekerja bersama saya. Inilah yang ditampilkan oleh Paus. Karena Yesus itu adalah idola dia. Yesus tidak pernah berhenti mencari. Bahkan ketika dia sampai pada wilayah abu-abu, di Taman Getsemani, dia berdoa pada Tuhan, dia mengatakan, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak mau ke Yerusalem. Dia tidak mau menumpahkan darah. Tetapi justru saat galau, dia mendekat dan setia pada Bapaknya. Lalu kemudian
dia melanjutkan, biarlah cawan itu berlalu. Yang penting adalah kehendakmu, bukan kehendakku. Janganlah cawan ini berlalu. Yang penting kehendakmu. Nah, Yesus sendiri kan memberikan pengampunan pada pendosa, Sakeus, wanita pendosa, kisah anak hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, atau penyembuhan-penyembuhan. Bahkan dia menentang hari Sabat. Mengapa? Karena setia pada Allah. Itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga suara saya tadi tidak terputus-putus. Saya kira koneksi saya tetap bagus dengan Telkomsel ini. Demikian dari saya, tapi marilah sebelum saya selesai, saya mengajak Anda untuk hening sejenak, untuk mengakui dosa-dosa dan kelemahan kita, lalu kita mohon ampun dari Tuhan. Ini adalah pertobatan diskretif, pertobatan diskresi, yaitu kita sering tidak melihat, maka kita memilih yang salah dan bertindak keliru juga. Dengan pertobatan ini, pertobatan diskretif, kita mohon supaya kita itu diberi ketabahan untuk setia mendengarkan Roh Kudus. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan pada kami bagaimana mencari, menemukan, dan melaksanakan kehendak Bapamu. Ajarilah karakter atau sikapmu itu pada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, ada ribuan pilihan-pilihan yang harus kami ambil. Lindungilah kami, agar kami mampu menyaring pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan sesuai dengan kehendak-Mu dan kehendak Bapa-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajak orang untuk berdiskresi, mengajak kami, dan pada giliran berikutnya kami pun mesti mengajak orang lain untuk berdiscernment, mencari bersama dengan orang lain apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu selalu hidup yang lebih baik, yang lebih suci, yang lebih berguna. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah Bapa yang Maha Baik mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Demikian selesai renungan dan doa dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Ping-Ping. Ya. Baik, terima kasih Romo atas renungannya. Renungan Sabda Tuhan ini sungguh luar biasa, Romo. Dan mungkin sekarang kita memberikan kesempatan kepada teman-teman Ibu Bapak sekalian untuk bertanya. Romo, bisa ya? Oh, boleh. Ya. Ikut saja, saya ikut saja. Di chat sudah ada pertanyaan, Romo. Sebentar. Salah satu kunci diskresi adalah mendengarkan. Apakah dengan menempatkan diri di daerah abu-abu, maka seseorang dapat berdialog dan mendengarkan Tuhan dengan lebih baik? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik ini. Jawabannya adalah iya dan tidak. Kita mendengar, kita akan masuk wilayah abu-abu.
Tetapi apakah itu otomatis pilihan-pilihan kita itu nanti akan sesuai dengan kehendak Allah? Itu masih tanda tanya besar. Nah, ada kriteria. Pertama, kriterianya adalah bahwa biasanya pilihan yang benar itu lebih sulit. Butuh pengorbanan kita. Contoh, seperti Yesus tadi, Taman Getsemani. Pilihan yang dia ambil, artinya dia memberikan diri. Dan memberikan diri dengan jalan yang ekstrim, di mana kita mungkin nggak mampu. Yaitu didera, dipukul, dirajam, bahkan dipaku di kayu salib. Nah, pilihan yang benar, lurus, tak pernah salah ini biasanya selalu menuntut yang disebut pengorbanan. Dalam bahasa kita, no pain, no gain. Ya. Kalau kita memilih jalan yang painful atau lebih painful, biasanya jalan itu benar. Celakanya kita itu kan berdaging, mempunyai nafsu, mempunyai cinta, kepentingan, kehendak diri, atau kesenangan yang dicari. Sudah di wilayah abu-abu, tetapi dipengaruhi besar oleh keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu pribadi ini. Lalu kembali ke malah tidak abu-abu, menjadi hitam. Yang kedua, kriterianya adalah bahwa diskresi itu berdoa. Bukan sekedar, ya tidak semua harus didiskresikan ya. Hal-hal yang cukup krusial, penting itu harus diskresi. Harus didialogkan dengan Allah. Maka pusat discernment adalah Tuhan. Mendengarkan Roh Kudus. Kriteria yang ketiga, pilihan kita kalau itu nanti bagus, mendengarkan Tuhan dan berdialog dengan benar, pasti mempunyai efek yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mengajak orang kita menjadi lebih baik. Menjadi orang yang lebih gembira. Menjadi orang yang penuh damai. Tidak mudah galau, tidak mudah marah. Lalu menjadi istilahnya kompak gitu ya. Dan yang keempat terakhir, apapun yang kita putuskan dengan benar, itu selalu membawa pada kebahagiaan dan kedamaian hati. Tentu pilihan yang benar meskipun saya menderita, tapi nanti di akhir itu kita puas. Tidak ada orang yang mengeluh kalau pernah menderita atau berjuang dengan sungguh-sungguh. Para penganggur itu yang tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, itu hanya merana hidupnya. Tapi kalau orang berjuang dengan sekuat tenaga, berkorban waktu, tenaga, dan sebagainya, dia akan gembira akhirnya. Atau kalau orang bahkan bisa memberi kekurangan, dari kekurangannya dia bisa bahagia karena saya bisa memberikan sesuatu padanya. Ya. Baik, Pak Robi. Ini ada pertanyaan. Ada lagi pertanyaan selanjutnya. Jadi Pak Bobi yang tanya ya, gimana Bob? Pak Bobi, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah clear, thank you. Oke, you're welcome, more than welcome. Nah sekarang ada Bu Bernadette Esther. Ya. Romo Priyo, bila Romo berkenan, bisakah Romo Priyo menceritakan pengalaman konkret Romo dalam hidup tentang melihat hal yang besar dalam hal kecil dan sebaliknya?
Makasih Romo. Oke. Hal yang besar dalam hidup saya, salah satunya adalah saya itu bekerja di Sri Lanka dan Manila, di mana tidak setiap Yesuit Indonesia mempunyai kesempatan bekerja di tempat orang lain. Itu perkara besar. Tetapi perkara besar ini terkumpul dari detail-detail, persiapan-persiapan, hal-hal yang kecil. Misalnya, saya itu suka lari-lari atau jogging gitu ya. Ternyata berguna dalam proses saya di Sri Lanka. Dari terminal base ke tempat tinggal kami, kalau malam tuh nggak ada kendaraan. Dan kami berjalan 3 kilo lewat bukit naik turun itu. Pernah kalau mereka baru datang gitu ya, kan saya uji tuh murid-murid saya yang baru datang, pada kan gemuk gitu ya. Mari kita ke kota tapi jalan kaki. Lewat belakang, naik gunung, turun lagi, berjalan itu. Ada yang baru 10 menit jalan, berhenti. Father, I'm tired. Ya karena tidak pernah terlatih. Jadi latihan hal-hal kecil itu membuat saya itu mobile. Dan ketika saya sakit, badan saya cacat. Tetapi peristiwa kecil, sejak kecil saya main peta umpet, gobek tudor, gobek sodor, dan sebagainya itu mendukung di perkara besar nanti. Jadi dalam hal-hal yang besar, tadi saya melihat hal yang kecil. Kalau sekarang sebaliknya, melihat hal-hal yang kecil dalam perkara-perkara besar gitu ya. Kemarin itu kami siang, habis makan siang itu kami ngopi di rekreasi, lalu ada yang membuka pintu ke teras keluar. Terus ada ular di situ. Ularnya ya segede sejari ini ada. Lalu ada yang ingin membunuh. Saya bilang, oh jangan. Ular itu kecil dan kadang-kadang berbahaya malahan. Tetapi ini bermanfaat secara ekologis bagi kita. Yang kedua, ular itu punya daya memori yang tidak bisa kita ketahui. Kalau you membunuh, dia akan mengirim sinyal pada ular yang lain. Aku dibunuh oleh Romo Priyo misalnya gitu ya. Dan nanti saya bisa diserang itu. Jadi hanya perkara kecil, tapi itu saya bisa kehilangan nyawa. Kalau saya itu kejam kepada makhluk kecil itu. Lalu ini nanti bisa ada litani banyak hal di peristiwa-peristiwa besar di rumah kita misalnya ya. Sesukses apapun pasti disanggah oleh perkara-perkara kecil. Siapa? Presiden, pengusaha besar, itu kalau tidak ada namanya office boy atau pegawai yang lain atau hal-hal yang kecil, nggak bisa seperti itu. Sama, kita masing-masing ini ada keberadaan kita itu kan besar. Tapi kadang-kadang ditentukan oleh perkara-perkara kecil. Misalnya, sekarang kalau di usia 50 tahun ke atas, dulu kita tuh suka cabai misalnya. Kita suka makanan yang berlemak. Nah, sekarang kita harus diet demi perkara yang lebih besar, yaitu nyawa dan kesehatan saya. Kalau dibalik, saya bisa sehat seperti saat ini hanya kecil
rahasianya. Saya tidak makan gula pasir sejak tahun 2008. Padahal kalau dia dari sejarah keluarga saya, ayah saya diabetes. Dan di usia 64 ini, saya oke. Jadi saya bisa melihat keindahan dunia yang maha besar ini, bisa bekerja dengan baik, hanya tergantung tergantung satu tadi. Tidak makan atau minum dengan gula pasir. Gula pasir kan kecil-kecil itu ya. Nah, demikian Ibu Esther. Apakah saya menjawab? Bu Esther. Terima kasih jawabannya Romo, mengingatkan Sama-sama. saya paling tidak untuk mencoba lebih peka terhadap keadaan yang terjadi. Jadi mengamati apa yang terjadi, hal-hal kecil atau hal-hal besar yang terjadi dalam hidup. Matur nuwun Romo. Nah, Santo Ignatius menambah sini, Bu. Jangan terjebak hanya pada peristiwa-peristiwa besar. Tetapi masukilah peristiwa-peristiwa kecil, sebab peristiwa-peristiwa kecil itu juga sangat ilahi. Artinya Allah itu hadir di perkara besar dan perkara kecil sederhana. Sesimpel itu, Bu. Ya. Baik, Ibu Bernadette. Jadi cukup jelas ya, Bu ya. Ya, terima kasih Bu Pingping. Oke. Untuk Ibu Bapak lain yang ada pertanyaan, monggo silakan. Mau langsung juga boleh, tidak harus nulis. Iya, nggak usah diketik juga boleh, silakan. Pak Frans, mungkin ada yang mau tanya, Pak Frans dari Bandung. Silakan Pak Frans. Ibu Ati. Bu Ati yang banyak bertanya. Dari saya belum ada. Oh, Belum ada ya. Pak Gunawan. Ya. Siapa yang Ya. segan-segan ya? Luar biasa Romo kita pada malam hari ini. Belum tentu Pak Gunawan, karena biasanya kalau tidak jelas orang nggak bisa bertanya. Jadi apa yang disampaikan tidak jelas, maka nggak bisa bertanya. Memang cukup dalam itu apa pengajaran pada malam hari ini Romo. Ya. Mesti pelan-pelan kita renungi kembali, nanti dengar lagi rekamannya. Mungkin nanti lebih mendalam kita bisa apanya pengertiannya. Nah, iya betul. Ya. Ya, Ya kalau Jadi- nggak ada lagi, ya mungkin sebelum kita menutup, kita berfoto bersama dulu ya. Ini ada satu yang masuk ini kayaknya ya. Silakan dulu. Siapa nih? Ibu Aresta. Romo, maaf pertanyaannya agak milenial. Apakah dengan lahirnya dunia baru seperti dunia digital dan virtual sekarang ini, banyak yang mengalami discernment dalam hal ini? Bagaimana menurut pendapat Romo kesiapan Gereja Katolik dalam menghadapi ini dengan yang sudah siap dan yang belum siap? Oke. Nanti ini Aresta itu ibu atau Harusnya Ibu ya. Ibu itu. siapapun, tapi ini orang milenial gitu ya. Ya, ya. Bagus. Hari ini di Harian Kompas menyebut tentang era digital. Itu dia menyampaikan berkat dan kutuknya. Nah, tahun 2004-2005 itu ada seorang pemikir ulung dari London School of Economics, Anthony Giddens, itu menyebut anak milenial itu berlari tunggang langgang. Sekarang itu larinya kita tuh lebih cepat di era digital sekarang ini. Banyak hal yang kemudian sudah ketinggalan zaman. Misalnya,
orang bisa ganti handphone itu setiap tahun, ganti model, selalu baru begitu ya. Nah, di sini dia kehilangan ketajaman ekonomis. Lalu uang itu menjadi relatif. Tidak bisa menghargai, karena yang penting aku supaya sesuai dengan zaman. Maka harus berganti model setiap saat. Lalu identitas pribadi banyak diletakkan pada aksesori. Padahal itu aksesori. Ya kan? Kita lihat kalau anak-anak muda itu. Dia akan pamer macam-macam itu ya. Yang dibawa. Nah, kalau jatuh pada aksesori, lalu ya tidak bisa berdiscernment. Lalu kalau orang mau diajak discernment, mulai dari keluarga. Nah, gereja itu sadar. Vatikan mungkin sebentar lagi akan mengeluarkan soal ensiklik tentang ini ya. Di era zaman digital ini. 5O gitu ya. Generasi 5O. Karena sudah mulai terlihat di keluarga misalnya ya. Anak 5 tahun sekarang mempunyai ego yang sangat tinggi gara-gara dia diberi handphone. Awalnya baik melihat ini dan itu, tapi akhirnya otak anak itu kan masih lemah juga secara fisik ya, secara biologis. Tempurungnya belum sempurna dan sebagainya, nanti kena radiasi dan apa, lalu apa visual yang terlihat itu mudah menyerang otak. Dan banyak anak kanak-kanak itu sekarang sudah tidak bisa dikontrol oleh orang tuanya kecuali oleh handphone. Lalu persiapannya gereja apa? Di dalam perkawinan, kursus perkawinan, sekarang harus ada bahan pengajaran tentang keluarga kecil di latar belakang gadget seperti ini, bagaimana kita bisa mendidik anak dengan benar dan lebih baik. Kadang-kadang kan orang tua itu nggak mau repot-repot ya, daripada nangis dikasih tontonan YouTube misalnya atau game. Coba lihat, kalau sekarang Anda pergi ke tempat-tempat biasa, kalau sebelum pandemi itu banyak sekali, karena setelah pandemi saya sudah jarang keluar gitu ya, masuk restoran, masuk manapun, lalu anak ditinggal hanya dikasih HP saja udah, nanti dia akan menang, akan diam. Atau bahkan ketika sedang makan bersama, masing-masing sibuk dengan HP. Tidak terjadi interaksi. Masing-masing punya HP sendiri, interaksi dengan HP-nya. Lalu apa? Jadi makan bersama itu ya sekedar ya seperti maaf, kalau binatang dibawa ke kandang dikasih rumput makan sendiri-sendiri. Tidak ada interaksi. Ini gereja bagaimana? Membentuk keluarga yang bermartabat. Nah, kalau kita tidak hati-hati, hal yang baik, digital itu baik, sebagai sarana mempercepat cara kerja kita, tetapi juga bermata dua. Judulnya itu ironi. Artikel hari ini itu di halaman 6 itu tentang paradok dunia digital. Paradok itu ironi, berlawanan. Ada plus, ada negatif, pro dan kontra, berkat kutuk. Nah, lalu yang kutuk-kutuk ini misalnya sampai dicontohkan di Kompas hari ini, adanya kelompok yang radikal, anak-anak yang mengakses porno dan sebagainya, tak terbatas dan tak terkontrol. Orang tua sibuk bekerja, mereka sudah punya, tahu-tahu nanti tagihannya melesat tinggi gitu ya. Lebih-lebih kalau yang apa namanya, yang pasca bayar gitu.
Kalau prabayar selalu minta sudah habis. Karena untuk sekolah. Nah, kemarin itu ada graduation di Jakarta di Canisius, Kolese Canisius. Dan juga Santa Ursula. Saya pulang dari Palembang, saya mampir katedral sebentar, lalu Romo itu cerita, misa graduation. Lalu para guru itu mengeluh, lihat Romo, beda sekali sebelum pandemi dan sekarang. Sekarang semuanya diam sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kalau zaman dulu kan, wow, hangout rame-rame gitu ya, ribet, mereka bercerita macam-macam. Mereka tidak bisa bercerita sekarang. Kehilangan kemampuan bercerita atau sharing gara-gara ini, alat digital ini. Maka ya kita sudah harus mengantisipasi dan gereja memang sedang mengantisipasi itu. Demikian Aresta. Ya, Ibu Aresta. Masih ada pertanyaan lagi, Romo. Ya. Bisa ya, Romo ya. Romo Wah, Priyo. ini, ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Romo ya. Ya. Oke, Romo Priyo, pola pemikiran lateral ada di meta kognitif atau zona bawah sadar, atau lebih banyak di otak sadar atau zona alfa? Ya. Ini sebetulnya bukan wilayah saya ya, karena ini kan masalah psikoanalisa gitu ya. Freud antara superego sadar dan bawah sadar. Oke, tapi begini. Pemikiran lateral itu bisa dilatih. Latihannya sederhana. Kalau setiap hari kita melakukan pemeriksaan batin, sederhana ya, 15 menit. Langkah pertama saya bersyukur. Apa yang saya syukuri? Rahmat Allah. Dan apa rahmat Allah yang saya terima? Itu kan lalu kita diajak berpikir, oh hari ini apa yang saya terima? Kan masih ingat, masih segar. Nah itu melatih otak kita tuh berpikir kontekstual. Lalu mohon rahmat supaya diberi rahmat Roh Kudus agar saya peka meneliti satu persatu peristiwa hari ini. Bahkan tentang dosa-dosaku. Apa dosa-dosaku? Apa kelemahan-kelemahanku? Hanya mungkin dalam jangka waktu 6 jam atau 8 jam itu ya. Kan masih ingat, oh tadi saya mengatakan pada teman saya ini. Tadi saya mengatakan pada mama ini. Atau saya sebagai seorang ibu mengatakan pada anakku, pada suamiku begini. Jadi masih ingat, itu tidak tepat. Itu melukai hatinya. Ya kan? Lalu itu kan yang tadinya bawah sadar, spontan, dibawa dengan refleksi ini, dengan hening ke alam sadar. Dan dari alam sadar diolah menjadi kognitif dan pemikiran lateral. Lalu kita bisa melihat, oh kenapa tadi kok saya bisa begitu ya. Nah syukur-syukur lateral diterapkan pada orang yang menerima kata-kata saya yang tidak baik. Bagaimana ya perasaan dia? Dia akan hancur. Lalu saya bisa, oh kalau begitu saya harus hati-hati. Bawah sadar, kalau kita lihat terus-menerus, itu akan menjadi sadar. Tapi kalau bawah sadar nggak pernah dilihat, kita tidak pernah bermeta kognitif, tidak mengkritisi, itu menjadi semakin besar. Nah sekarang masalahnya, fokus kita di mana? Apakah kita akan tetap setia tiap hari? Melihat cara bertindak, cara berkata, cara berpikir saya. Yaitu tadi dengan pemeriksaan batin. Setiap 8 jam. Atau setiap 6 jam. Yang bawah sadar akan terangkat. Meskipun tidak menjamin 100%. Karena menurut teori window Jauhari, kita itu mempunyai wilayah gelap. Mungkin orang lain bisa tahu, tapi tidak otomatis. Maka
Tadi kan saya mengatakan ada koin. Koin itu kan ya 3 wajah tuh itu. Yang belakang bisa dibalik, tetapi yang di tengah tidak bisa dilihat itu. Nah, manusia mempunyai itu. Kita mempunyai black hole atau black side, sisi gelap. Nah, itu bagaimana caranya? Roh Kudus yang tahu itu. Kalau kita setia pada Roh Kudus, nanti akan dididik pelan-pelan, dibimbing pelan-pelan sehingga kita tahu. Dan bagaimana juga tahu mengubahnya. Demikian Baik, Pak Marjuki. ya, Ibu Skolatika, jelas? Udah terjawab? Iya. Udah terjawab ya, Bu. Kak, ini dari Ibu Harining Marzuki. Oh, ini bukan pertanyaan, Romo. Cuman Ya. pernyataan bahwa dia salah satu dari orang tua murid, Romo. Ya, ya. Ya, itu kabar gembira itu. Anak-anak di bawah Gunung Putri. Ya, itu persis saya di sana itu. Ya, ya, ya. Kemudian masih ada lagi pertanyaan dari Pak Kris, Romo. Maksud Ya, ya. Romo, jendela Johari ada wilayah blind spot? Betul, betul. Itu wilayah yang tidak kelihatan toh, buta itu, jadi hitam tadi saya menyebutnya, hitam, gelap. Ya. Betul, betul, betul. Terjawab sudah ya Pak Kris ya. Ya. Masih ada pertanyaan lain? Ibu Safitri mau bertanya? Oh. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan masuk ke sesi foto ya, Pak Gunawan ya. Oh ya, udah hampir 9:30. Ya, kita sudah cukup, sudah melampaui batas waktu kita. Kita cukup sekian dulu. Saya akan stop dulu apanya ya.